malam yang gelap dan dingin, Dina berdiri di terminal bus Bekasi, menggigil di bawah cahaya temaram lampu jalan. Jarum jam di tangannya sudah menunjukkan pukul 23.30. Bus jurusan Bekasi-Bandung yang seharusnya datang pukul 20 belum juga muncul. Terminal itu sudah hampir kosong, hanya ada 1-2 orang yang duduk di bangku, wajah mereka tampak lelah. Dina semakin gelisah. Dia harus pulang ke Bandung malam itu juga karena ibunya sakit keras. Namun, tidak ada bus lain yang berangkat selain bus terakhir yang dijadwalkan tiba. Ketika Dina hampir menyerah dan mempertimbangkan untuk mencari ojek online, suara klakson bus terdengar menggema di terminal yang sepi. Sebuah bus besar berwarna hijau tua perlahan memasuki area terminal. Cat di badan bus terlihat pudar dan kaca jendelanya buram seperti jarang dibersihkan. Di bagian depan kaca depan tertera tulisan Bekasi Bandung dengan huruf kapital besar. Dina merasa lega dan segera naik ke dalam bus tanpa memikirkan kondisi luarnya. Di dalam bus, suasananya hening. Hanya ada sekitar 5 penumpang, semuanya duduk terpisah di kursi masing-masing. Sopir dan kernetnya tampak tidak banyak bicara, wajah mereka kaku dan dingin. Dina memilih duduk di dekat jendela, sedikit ke belakang, agar bisa melihat pemandangan sepanjang jalan. Bus mulai melaju perlahan meninggalkan terminal. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Dina mencoba memejamkan mata, namun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Suhu di dalam bus terasa lebih dingin dari biasanya, seperti AC-nya terlalu kuat, meskipun dia tidak melihat adanya embusan angin dari ventilasi. Ketika bus melewati jalan yang sepi, Dina mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Dari cermin kecil di bagian depan bus, dia melihat sopir tidak pernah berbicara atau menoleh ke kernet, yang seharusnya sering mengarahkan jalannya. Sopir itu hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong, seolah-olah dia bukan manusia, melainkan robot. Dina mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu, dan menatap ke arah penumpang lain. Namun, ada hal yang membuat darahnya terasa membeku. Salah satu penumpang, seorang pria yang duduk di kursi dekat lorong, tidak bergerak sama sekali sejak awal perjalanan. Dia hanya duduk tegak dengan kepala sedikit tertunduk. Wajahnya tidak terlihat jelas karena topi yang dikenakannya menutupi hampir seluruh wajahnya. Wanita tua yang duduk di barisan depan juga terlihat aneh. Dia terus memegang tas kain lusuhnya erat-erat sambil berbisik pelan, seperti melafalkan doa atau mantra. Dina mencoba mendengarkan, tapi suara itu terlalu lirih untuk dipahami. Tiba-tiba, suara tawa pelan terdengar dari belakang bus. Dina menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di kursi belakangnya. Hanya ada bangku-bangku kosong yang bergoyang ringan seiring gerakan bus. Perjalanan semakin mencekam ketika bus melewati jalan berliku di kawasan Cikampek yang gelap. Lampu jalan sangat minim, hanya diterangi oleh sorot lampu depan bus. Saat itu, Dina mulai menyadari bahwa jalan yang mereka lewati terasa berbeda dari biasanya. Bukannya melewati jalan tol seperti biasanya, bus ini malah melintasi jalan kecil yang asing dan penuh pepohonan besar di kiri kanan. Dina merasa takut dan mencoba bertanya kepada kernet. Namun, ketika dia berdiri dan berjalan ke depan, kernet itu tiba-tiba menoleh padanya dengan senyuman aneh. Matanya tidak seperti manusia, melainkan hitam seluruhnya. Dina tertegun dan mundur perlahan ke kursinya. "Duduk saja, Neng, kita hampir sampai," kata kernet itu dengan suara serak yang terdengar seperti bisikan. Ketika Dina kembali ke kursinya, dia melihat pria bertopi tadi kini duduk di kursi seberangnya, padahal sebelumnya dia duduk jauh di depan. Dina merasa dadanya sesak, napasnya mulai tidak teratur. "Bandung, sebentar lagi," gumam pria itu tanpa menoleh padanya. Bus yang tidak pernah sampai. Dina mulai panik dan ingin turun dari bus. Dia bangkit dan berjalan ke pintu belakang, berharap bus akan berhenti di tempat terdekat. Namun, ketika dia melihat keluar jendela, pemandangannya membuatnya hampir pingsan. Jalan yang mereka lewati bukan lagi jalan raya biasa, melainkan jalan yang dikelilingi oleh batu-batu nisan. Bus itu ternyata melintasi area pemakaman luas yang entah dari mana asalnya. Dina merasa mual dan ketakutan. Dia berteriak kepada sopir, "Pak, berhenti, saya mau turun." Namun sopir itu tidak menjawab. Bahkan,
Dia tidak terlihat menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudi bus tampak bergerak sendiri, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Para penumpang lainnya mulai menunjukkan wujud aslinya. Wanita tua di depan berubah menjadi sosok menyeramkan dengan wajah hancur, seperti korban kecelakaan. Pria bertopi tadi menatap Dina dengan senyuman lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang runcing. Dina menangis dan menutup matanya berharap semua ini hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, sebuah berita menghebohkan kota Bandung. Sebuah bus jurusan Bekasi-Bandung ditemukan terguling di area hutan di sekitar Purwakarta. Bus itu diketahui telah hilang kontak sejak tengah malam. Namun, yang membuat orang-orang merinding adalah penemuan mayat-mayat di dalam bus tersebut. Para korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Yang lebih aneh, menurut saksi mata, bus itu pernah mengalami kecelakaan besar di jalan tol beberapa tahun sebelumnya dan seluruh penumpangnya meninggal. Namun, bus itu sering terlihat kembali melintasi jalur Bekasi-Bandung, membawa penumpang yang tidak pernah sampai tujuan. Pengalaman Pak Harun, sopir taksi online. Pak Harun, seorang sopir taksi online yang sudah bekerja selama 5 tahun, mengingat malam itu dengan jelas. Saat itu pukul 22.45, dan ia sedang menunggu order di sekitar terminal Bekasi. Terminal sudah sangat sepi, hanya ada 1-2 penumpang yang tampak kebingungan mencari kendaraan. Ketika Pak Harun hampir memutuskan pulang, seorang wanita muda mengetuk kaca mobilnya. Wajahnya pucat, napasnya terburu-buru. Dia tampak sangat gelisah. "Pak, saya mau ke Bandung. Ada bus ke Bandung enggak?" tanya wanita itu, suaranya terdengar panik. Pak Harun menggeleng pelan. "Kayaknya udah nggak ada, Mbak. Kalau mau, saya bisa antar, tapi tarifnya agak mahal karena jaraknya jauh." Wanita itu terlihat ragu, tapi kemudian menggeleng. "Nggak apa-apa, Pak. Terima kasih." Dia kembali ke dalam terminal dengan langkah tergesa. Pak Harun merasa ada yang aneh dengan wanita itu. Meski ingin pulang, ia memutuskan untuk tetap menunggu di sekitar terminal, sekadar berjaga-jaga kalau ada order masuk. Beberapa menit kemudian, sebuah bus besar melintas perlahan ke arah terminal. Pak Harun langsung memperhatikan bus itu. "Bus apa ya jam segini?" pikirnya. Yang membuatnya heran, bus itu tidak menyalakan lampu interior, hanya lampu depan yang menyala redup. Ketika bus berhenti, Pak Harun merasa bulu kuduknya berdiri. Dari kaca jendela depan bus, ia melihat sopir yang duduk di belakang kemudi. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi matanya seperti tidak memiliki cahaya kehidupan, seolah ada kekosongan dalam pandangannya. Bus itu berhenti sebentar, lalu melaju lagi meninggalkan terminal tanpa mengambil penumpang baru. Pak Harun tertegun. Dia tahu terminal Bekasi cukup ramai, bahkan di malam hari. Tapi bus itu terlihat seperti tidak peduli, seperti hanya melintas untuk menjemput sesuatu yang tak kasat mata. Keesokan paginya, Pak Harun membaca berita tentang bus Bekasi-Bandung yang terguling di hutan Purwakarta. Foto busnya tampak sangat mirip dengan bus yang dilihatnya semalam. Tapi ada satu hal yang membuat darahnya berdesir. Menurut berita, bus itu adalah bus yang mengalami kecelakaan beberapa tahun lalu dan sudah tidak beroperasi sejak saat itu. Pengalaman Bu Siti, pedagang warung kopi. Bu Siti sudah bertahun-tahun berjualan di pinggir jalan dekat kawasan hutan Purwakarta. Warung kopinya kecil, tapi cukup laris dikunjungi sopir truk dan bus malam yang melintasi jalur tersebut. Namun, malam itu suasana berbeda. Sekitar pukul 1 dini hari, Bu Siti baru saja menutup warungnya. Namun, ia tetap duduk di bangku kecil di depan pintu sambil menyeruput teh hangat. Suasana sangat sepi, hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemani. Dari kejauhan, ia melihat lampu bus mendekat. Bus besar itu melaju pelan dan berhenti tepat di depan warungnya. Meski aneh karena biasanya bus tidak berhenti di sana, Bu Siti berdiri berharap sopir atau kernetnya ingin membeli sesuatu. Namun, ketika ia mendekat, ia langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang. Pintu bus tidak terbuka, tapi Bu Siti bisa melihat penumpang di dalamnya. Wajah mereka semua pucat, seperti tidak bernyawa. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki mata, hanya lubang kosong di wajah mereka. Sopir bus itu menatapnya sekilas dari balik kaca depan. Pandangan matanya tajam, tapi kosong, seperti boneka yang digerakkan. Lalu,
Bus itu melaju perlahan tanpa suara, seperti tidak pernah ada di sana. Keesokan paginya, seorang polisi yang sering mampir ke warungnya bercerita tentang kecelakaan bus di hutan. Bu Siti langsung teringat bus yang dilihatnya malam itu. Dalam hati, ia yakin bahwa bus itu adalah bus yang sama. Bus yang hanya melintas untuk membawa penumpang ke dunia lain. Pengalaman Rini penjual gorengan di terminal. Rini, seorang penjual gorengan di terminal Bekasi, pernah mengalami kejadian aneh sekitar 3 bulan sebelum kecelakaan bus misterius itu. Malam itu, terminal sudah sepi, dan dia sedang berkemas untuk pulang. Namun, sebuah bus tua berhenti di depan kios kecilnya. Pintu bus terbuka dan kernet bus, seorang pria tua dengan wajah tirus dan kulit pucat melambaikan tangan ke arahnya. "Mbak, ada kopi nggak? Sopir butuh minuman," katanya dengan suara serak. Rini yang awalnya ragu akhirnya membuatkan kopi panas. Ketika dia menyerahkan kopi itu, dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan tangan kernet tersebut. Tangan itu dingin, kaku, dan warnanya kebiruan, seperti tangan mayat. Sambil menahan ketakutannya, Rini bertanya, "Pak, ini bus mau kemana?" Kernet itu tersenyum samar dan berkata, "Mau jemput penumpang terakhir." Saat bus pergi, Rini melihat penumpang di dalamnya. Wajah mereka semuanya pucat, beberapa bahkan terlihat seperti tidak memiliki kepala. Sejak malam itu, Rini berhenti berjualan di malam hari. Bayu, seorang mahasiswa yang sering bolak-balik Bekasi Bandung, adalah satu dari sedikit orang yang selamat dari pengalaman bersama bus angker itu. Malam itu, Bayu sedang terburu-buru pulang ke Bandung untuk menghadiri ujian pagi harinya. Dia menaiki bus terakhir di terminal Bekasi yang kondisinya sudah tua dan lusuh. Awalnya, perjalanan berjalan normal, meskipun suasananya terasa sunyi. Penumpang lainnya terlihat aneh, mereka tidak berbicara, tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Bayu mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan memejamkan mata. Namun ketika bus melewati kawasan Purwakarta, dia terbangun oleh suara wanita menangis. Ketika menoleh, dia melihat seorang wanita duduk di kursi belakang sambil menangis pelan. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, dan suaranya terdengar serak. Bayu memutuskan untuk pindah ke depan, mendekati kernet. Namun ketika dia menoleh ke kursi kernet, kursi itu kosong. Dia melihat ke depan ke arah sopir, dan saat itu dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Sopir itu tidak memiliki wajah. Bayu panik dan mulai memukul pintu bus berteriak agar bus berhenti. Saat itu, dia merasa bus melambat dan tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, Bayu berlari keluar. Ketika dia menoleh ke belakang, bus itu tidak ada lagi. Cerita selesai. Itulah beberapa pengalaman mistis yang terjadi pada bus jurusan Bekasi Bandung. Bantu channel ini agar berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe.